Baik, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Sebelum saya membahas tentang materi yang sudah saya sediakan untuk itu, perkenalkan, nama saya Stanley Afrinki Diana. Saya dari Fakultas Teknik Elektro semester 5. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang mengenai perilaku organisasi. Dengan namanya perilaku organisasi, tentunya kita sudah uh, secara secara pikiran kita atau secara kita berpikir, yang artinya kita akan berbicara organisasi di mana kita akan ada di salah satu lingkup di mana kita akan berorganisasi. Nah, dan akan ada beberapa bagian yang akan saya bahas nanti. Untuk itu saya ingin menjelaskan apa sih itu organisasi. Nah, suatu organisasi yang akan kita dapatkan di mana kita akan bertemu dengan banyak orang dalam suatu organisasi, di di mana akan ada banyak banyak pemikiran yang berbeda-beda. Namun dalam dalam suatu organisasi, disinilah kita akan belajar bagaimana kita akan berorganisasi dan bagaimana kita akan melakukan pekerjaan bersama-sama. Nah, uh, arti dari kata organisasi ini sendiri itu bagaimana kita akan berinteraksi dengan orang lain, atau kita akan mengerjakan suatu struktur yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, dan kita akan berinteraksi di dalam lingkungan yang berbeda, namun kita berada tetap di salah satu di lingkup organisasi. Nah, salah satu tujuan dari organisasi ini akan dilakukan itu secara apa namanya ya, kalau kita di kampus itu namanya program studi ya. Program studi ini itu saya bisa ibaratkan itu sebagai suatu organisasi di mana dosen akan mengajar kita sebagai mahasiswa untuk bisa bekerja sama, atau kita bisa mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, dan sebagai perilaku organisasi ini sudah dipengaruhi dan sudah diperkembangkan sejumlah disiplin ilmu ya. Karena dalam kita bisa sebutkan organisasi ini kita akan banyak mengetahui sesuatu hal yang kita tidak tidak ketahui, maupun itu psikologi, sosiologi, ekonomi, dan jurusan yang tentang keteknikan, dan masih banyak lain lagi pengalaman-pengalaman dari uh, para praktis dari diri kita sendiri ya. Nah, uh, studi mengenai tentang perilaku organisasi ini sendiri, dia memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu bagaimana kita memahami akan keadaan, atau kita memahami dalam suatu organisasi, bagaimana dia bisa memprediksi atau dia bisa mengenalkan perilaku setiap dalam suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut dia bisa berjalan secara efektif ya teman-teman. Nah, dan tidak berlambat lagi, di sini yang sudah saya siapkan ada beberapa macam-macam perilaku yang akan saya bahas. Yang pertama, perilaku ini tentang organisasi berikut ini, tentang Timothy and Judaic ya. Judaic, Timothy Judaic. Nah, di sini Timothy Judaic ini dia menjelaskan bahwa suatu dalam organisasi atau dalam suatu perilaku organisasi, dia bekerja di bagian studi, atau di bagian kita sebagai mahasiswa itu dia di kalangan kampus ya. Itu dia menyelidiki tentang dampak bagaimana dia mempunyai suatu individu atau kelompok dan juga struktur pada perilaku yang ada dalam suatu organisasi. Nah, tujuan perilaku ini adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan
suatu kreativitas yang ada di dalam suatu organisasi ya. Nah, yang kita akan lanjut, yang sini ada yang namanya ketua ya. Nah, organisasi ini dia merupakan bahwa perilaku suatu organisasi atau di dalam studi dia akan berhubungan dengan hasil atau aspek tingkah laku manusia atau tingkah laku yang kita dapatkan di dalam suatu organisasi. Bagaimana cara kita mengembangkan aspek-aspek yang kita akan dapatkan di dalam suatu organisasi atau ilmu yang kita dapatkan di dalam suatu organisasi ya. Nah, dan sini ada Karl Uman ya. Di sini dalam suatu organisasi ada juga yang namanya dengan Karl Uman. Di sini menurut Karl Uman perilaku suatu organisasi adalah suatu bidang studi ya yang mempelajari dampak dari program, kelompok, dan struktur. Nah, dalam organisasi ini dia itu mempelajari bagaimana apa-apa saja dampak yang akan kita dapatkan di dalam suatu organisasi, apakah itu dampak positif atau dampak negatif ya. Lanjut sini yang berikut ada Syamir Torang ya. Nah, dalam organisasi ini Syamir Torang ini dia berpendapat bahwa suatu perilaku organisasi yang dilakukan oleh mereka yang dalam organisasi, bagaimana perilaku mereka maupun memberikan dampak pada performa yang akan dikeluarkan nanti. Jadi di perilaku ini dia bagaimana dia akan mengeluarkan dampak-dampak atau sisi positifnya dari performa atau dari pengetahuan apa yang akan suatu individu dia akan mengeluarkan dari apa yang didapat di suatu organisasi ya. Nah, dan di sini ada juga manfaat perilaku organisasi. Tentunya dalam suatu organisasi pasti banyak manfaat yang akan didapat, misalnya kepintaran atau pengalaman tentang keberanian atau pengalaman seorang pemimpin atau bagaimana pengalaman di mana kita sebagai individu atau kita sebagai suatu organisasi di mana kita sebagai jiwa-jiwa pemimpin itu kita akan belajar bagaimana perilaku yang sepantasnya yang akan kita kembangkan nanti. Oke, baik, mungkin materi ada lagi. Nah, di sini selain perilaku organisasi, ada juga yang namanya elemen-elemen organisasi. Di sini ada elemen manusia, elemen struktur, dan teknologi sistem sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang elemen dari manusia, ya, di mana elemen dari manusia sendiri, ya, itu dia sebagai manusia dalam sosial secara pribadi di dalam internal atau dalam suatu organisasi. Jadi mereka berdiri secara individu atau mereka berdiri secara sendiri-sendiri di mana mereka berada di dalam suatu kelompok, yang artinya kelompok tersebut bisa dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar. Nah, itu adalah itu adalah suatu perilaku atau suatu elemen-elemen, salah satunya elemen manusia, yaitu ya dimana dia bisa berdiri secara individu atau secara sekelompok kecil atau sekelompok besar ya. Nah, di sini ada juga yang namanya struktur ya. Nah, yang kedua itu adalah struktur di mana dalam suatu organisasi dia harus ada yang namanya hubungan pada setiap orang ya yang terdapat dalam suatu organisasi, karena organisasi tidak akan berjalan kalau tidak ada hubungan persaudaraan di dalam suatu organisasi ya. Nah, dan yang kedua adalah teknologi ya. Nah, dalam suatu teknologi dan dalam suatu organisasi sangat membutuhkan yang namanya teknologi, karena kita akan membagikan informasi atau kita akan mengumpulkan teman-teman yang ada itu melalui teknologi ya.
Itu sebabnya teknologi sangat penting dalam suatu organisasi untuk membangun uh, hubungan kita dengan teman-teman kita ya. Dan yang kedua ada sistem sosial. Nah, sistem sosial ini sendiri dia akan menyediakan lingkungan ya yang eksternal maupun organisasi yang bergerak dalam suatu kegiatan tersebut ya. Nah, sistem sosial ini sendiri dia akan memberikan pengaruh yang cukup besar ya dalam suatu organisasi atau dalam sikap-sikap orang tersebut, karena kondisi kerja dan apa namanya yang dia akan mengembangkan dalam suatu organisasi itu sangat penting, karena dia akan memberikan persiapan untuk sumber daya bagi suatu organisasi atau kekuasaan di dalam suatu organisasi ya. Uh, Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang mengenai teori perilaku organisasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.